Masih bersama lulusan SD TV. Untuk kesempatan kali ini saya akan mencontohkan bagaimana cara mengasah mata bor menggunakan gerinda duduk seperti ini. Nah, ini yang dari kemarin saya bilang ya. Nah, ini yang dari kemarin saya bilang ya, yang tidak semua orang mempunyai atau memiliki gerinda seperti ini. Jadi tutorial saya kemarin itu menggunakan gerinda potong atau gerinda tangan, tidak menggunakan yang seperti ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencontohkan menggunakan gerinda duduk. Nah, sekarang bisa dilihat di tangan saya sudah ada 3 mata bor besi dengan 3 macam bentuk mata bor yang berbeda-beda. Ini saya contohkan yang paling tepi dahulu, nih yang paling pinggir. Ini adalah contoh mata bor atau pengasahan yang salah. Nah, seperti ini. Ini terlalu runcing. Ini tidak bisa digunakan untuk mengebor. Mungkin bisa digunakan tapi hanya untuk mengebor semacam kayu ya. Kalau untuk besi dan aluminium ini tidak bisa digunakan yang seperti ini. Ini terlalu runcing. Untuk yang kedua tadi yang agak besar. Nah, yang ini. Nah, sedangkan yang ini nanti yang akan saya asah atau saya contohkan menggunakan gerinda duduk ini. Ini nanti saya contohkan yang ini. Sedangkan yang satunya yang ini adalah hasil asahan dari gerinda potong atau gerinda tangan yang kemarin saya tutorialkan, yang banyak dikomplain karena serbuk hasil dari pengeboran itu hancur, jadi kurang tajam. Oke. Jadi sepengetahuan saya atau sepengertian saya, kalau untuk hancur atau menyambungnya serbuk hasil pengeboran itu tergantung dari yang kita bor. Misalnya besi ya tergantung kadar besinya tersendiri, misalnya baja ya tergantung kadar bajanya. Jadi kalau setahu saya pengeboran itu misal kita menggunakan mata bor yang tajam sekalipun, misalkan kadar besinya tidak baik atau dalam tipe tertentu, itu mungkin akan hancur atau ada juga yang menerus. Jadi hasil gerutan dari mata bor ini hancur, dan ada juga yang menerus atau nyambung. Nanti saya contohkan yang hancur seperti apa, yang nyambung seperti apa. Oke, tidak perlu berlama-lama. Ini sekarang ini ya, ini yang akan saya tutorialkan. Jadi ini nanti judulnya mungkin cara mengasah mata bor besi menggunakan gerinda duduk. Ini cuman cara saya, kalau ada yang mau menirunya juga silahkan, tidak juga tidak apa-apa, bisa sebagai pengetahuan. Masih seperti biasanya, walaupun menggunakan gerinda duduk, tapi mur ini tetap berperan dalam tutorial saya ini. Jadi tidak hanya pada saat mengasah mata bor besi menggunakan gerinda tangan, tapi pada saat mengasah mata bor besi menggunakan gerinda duduk, mur ini juga tetap berperan di channel ini. Oke, saya terangkan sedikit ya. Ini di sini udah ada besi tatakan ini. Ini garis ini saya yang membuatnya. Ini sebagai patokan atau acuan atau ancer-ancer kalau saya mengasah mata bor besi. Jadi baut ini saya gunakan untuk membantu membuat garis ini. Ini adalah garis 60 derajat. 60 derajat dari mana? Itu dari sini. Nah, ini mata gerinda ini kalau ditarik lurus ke sini, nah ini ditarik sudut ke sini, ini 60 derajat. Sedangkan cara membuat garis ini bagaimana? Nah, itu dengan menggunakan bantuan mur seperti ini. Ini ada mur ya. Ini saya tempel di sini. Nah, jadi ini bidang mur ini yang ini itu rata dengan bidang ini. Nah, ini garis dari tatakan ini dengan garis bidang mur yang ini itu lurus. Nah, sekarang dilihat dari sini. Ini saya buat 60 derajat menggunakan sudut ini, mur bagian ini, dan sudut bagian ini. Ini lurus, ditarik lurus, ketemunya garis ini. Ini garis 60 derajat. Jadi pada saat kita membuat mata ini, mata kanan dan kiri ini, bidang 1 dan 2, itu mengikuti garis ini. Itu cara saya ya. Nah, begini. Terus yang sebelahnya lagi itu sama, cuman diputar dikit, satu bidangnya ditempelin. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti hasilnya ini dan ini itu adalah sudut 120 derajat, sama dengan mur ini. Sekarang akan saya contohkan membuat ini dulu,
membuat bidang 1 dan bidang 2. Jadi saya tempel di sini, saya buat bidang 1 dan 2 terlebih dahulu. Oke, ini untuk kemiringannya sudah jadi ya, kemiringan 120 derajat. Jadinya seperti ini. Ini harus kita asah lagi untuk membuat bagian yang tajam ini atau mata bor ini itu lebih tinggi dari bagian belakang. Tujuannya apa? Jelas, tujuannya agar tidak mudah panas pada saat digunakan untuk mengebor, dan juga agar ketajaman dari mata bor ini lebih tahan lama. Tidak perlu berlama-lama. Sekarang saya praktekkan cara membuat mata bor ini, bagian yang tajam ini lebih tinggi dari yang sebelah sini, yaitu menggunakan gerda duduk yang sebelah sini. Nah ini bagian yang ini. Nah, ini kita pakai insting nanti ya. Ini kita tempelkan seperti ini. Nah seperti ini. Ini nanti kita, ini kan muternya ke sini ya. Nah nanti kita mainkan begini, set, sambil diputar pelan-pelan. Jangan lupa perhatikan pada bagian yang tajam. Kalau bisa jangan sampai terkena ini, kena bidang gerinda, karena ini udah membentuk sudut 120 derajat dan sudah tajam. Jadi nanti kita hanya mengurangi pada bagian belakang 1 mili mundur dari mata bor ini. Bagian belakangnya kita bikin lebih rendah dengan cara seperti ini. Nah seperti ini. Ini dikontrol ya. Kita mainkan. Pada saat nanti gerinda ini memutar, ini kita mainkan begini, set, set. Nah seperti itu. Bidang yang satunya sama. Usahakan mata yang sudah jadi ini, bagian ujungnya ini, bagian yang tajam ini jangan sampai terkena ini, karena nanti akan merubah sudut 120 derajatnya. Terus kalau Anda dalam hati bertanya kenapa harus 120 derajat, ya itu udah dari sononya. Itu ada rumusnya juga. Tentunya bukan saya yang membuat rumusnya, tapi ya kalau nggak salah itu ada 3 jenis kemiringan mata bor, ada 3 jenis sudut, tergantung apa yang kita bor. Oke, tidak perlu berlama-lama, ini langsung saya rapikan dulu, saya selesaikan dulu mengasahnya. Oke, dan ini hasilnya seperti ini, bisa dilihat. Nah ini saya jelaskan, ini bagian belakang ini sudah lebih rendah dari bagian mata. Ini bagian depannya ya, bagian matanya ya. Nah bagian sini ini sudah lebih tinggi dari bagian sini, jadi yang bagian belakang ini lebih rendah. Begitupun sebaliknya, yang bagian ini lebih tinggi, ini lebih rendah. Untuk sudutnya sendiri, nah ini sudut ini sudut 120 derajat, itu ngukurnya dari sini, ini ke sini. Kita cocokkan menggunakan mur. Ini mur ini sudutnya 120 derajat. Kita tempel. Ini cara mudahnya ya, jika kita menggunakan gerinda duduk ataupun dengan gerinda potong, cara ngecek mata bor kemiringannya menggunakan mur seperti ini. Ini cara paling mudah, paling simpel, paling gampang ditemukan juga, dimana-mana ada. Nah seperti ini udah sama ya, mirip-mirip ya, tapi diusahakan sama. Oke, sekarang ini kita coba menggunakannya untuk mengebor besi. Di sini akan saya coba untuk mengebor plat besi, ini bekas besi siku ya, ini mungkin kurang lebih sekitar 3 mili.
Nah ini nih yang banyak yang komplain, ya nggak banyak sih, beberapa orang kemarin di video saya yang cara mengasah mata bor menggunakan gerinda potong, ini yang dikomplain tidak seperti ini hasil gerinda hasil pengeborannya. Jadi menurut saya ya itu mungkin ada yang besi daur ulang atau masih besi murni ya, sehingga kalau kita mengasah bor terus kita mengebor besi itu hasilnya tidak seperti ini, tidak menyambung. Tapi ini saya coba lagi yang ngebor di sebelahnya, hasilnya seperti apa. Ini tadi sempat selip ini pakai bor baterai, ternyata tidak kuat. Ternyata menggunakan bor seperti ini tidak kuat guys. Tadi sempat selip, bahkan sempat tidak mau muter, padahal ini udah tak cas penuh ya. Jadi mungkin harus menggunakan bor listrik. Untuk hasilnya sendiri seperti ini ya, silahkan dinilai ini tajam atau tidak. Mau dianggap tajam silahkan, terima kasih atas apresiasinya. Kalau dianggap tidak tajam ya monggo, itu untuk koreksi saya juga nanti agar kedepannya mengasahnya lebih baik lagi. Oke, cukup sekian dari lulusan SDTV, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk supportnya dengan cara jauhi narkoba, jangan mabuk-mabukan, dan makan makanan yang bergizi. Terima kasih.